begitulah teteh. Jadi tapi sih paginya 1 juta, 3 juta, berarti kan belum sampai 10. Nah pas mau maghrib 10 gitu, aku diem aja. Oh gini ya polanya kalau aku udah nggak ngarep. Ya Nah, pinter. Pelajari polanya. nah satu lagi Tuh. kemarin juga gitu, saya juga kata aku teh belum ada lagi nih yang baru-baru, cuekin aja ada yang nanya-nanya, sangkanya nggak serius. Pas baru maghrib, ya saya mah kan inget teh jadi memudahkan urusan orang aja nih bisnis teh kalau apa-apa teh jadi tekekeh teh. Saya pengen Ya. kekeh 15 juta, biasanya saya nggak kekeh, ya udahlah saya nolongin, hitung-hitung nolongin mbak lah gitu, mana beres gitu aja saya. Hmm. Bu, kemarin saya kesini mau minjem uang, kata ibu jada tuh, buat ke dokter katanya. Ngapain ke dokter? Sakit. Ya udah nih mak, ada 100.000 kata saya gitu, buat jajan gitu. Saya gitu. Ya udah tuh, ya itu kejadiannya yang duit 10 juta yang gini. Kata saya sedekah 100.000 diganti 10 juta. Saya tuh begitu ke teman-teman di tim hore itu, udah ketawa semua. Yanti silahkan Uni. Ternyata Uni itu kakak teh. Kemarin aku bilang Kak Uni gitu. Nggak Oh usah iya, pakai Kak Uni itu sudah kakak gitu katanya. iya, 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 betul. Silahkan Silakan Uni. kakak. Assalamualaikum Teh Febi. Waalaikumsalam sayang. Apa ya yang harus aku ceritain? Saya juga baru selesai batch 19. Oh iya, sampai 19. Ceritakan sebelum belajar, kamu gimana setelah belajar? Adakah perubahan di sana? Ini Quantum Jam banyak juga closingan. Sebelumnya tuh aku ikut ini teh kelas Zoom spesial yang tanggal 11 September itu. Ya, Di puncaknya perekonomian. Jadi masih menyalahkan kalau kan saya wira usaha ya teh. Jadi kalau negeri ini kemarin waktu rame-rame pada apa ya pada demo, jadi katanya ke trigger aku teh. Jadi ke ekonomi itu apa ya ngaruh gitu. Nah di situ saya bikin limit saya sendiri gitu. Tapi semua orang juga ngerasain sih seperti itu. Tapi aku teh enggak begitu gitu. Akhirnya saya tuh ini pusing sendiri padahal aku teh ikut di ngaji Roso udah lama, ada 3 coaching saya tuh, di situ ada 3 lah yang saya ikutin. ya. Sebenarnya sama teteh, cuman kayaknya kurang kena gitu. Kalau teteh itu kan seperti ya maklum lah ibu. Emak-emak. Jadi di sini tuh yang saya rasain ada komunitas habis ikut Zoom tuh nggak selesai segitu teh. Jadi ada kelanjutannya, didampingi 30 hari daily rutin. Terus teman-temannya ikut di Zoom itu juga dia bikin, kalau di Zoom spesial kan nggak ada grup, nggak dibikin grup, jadi bikin sendiri teh gitu, dicomot-comotin. Nah aku tuh waktu pertama nggak ikutan teh, saya udah 11 hari daily rutinnya kan, kalau Zoom itu cuma sekali teh, cuma satu aja gitu. Ya. Saya tuh trigger, aduh ini saya ngobrol sama siapa ya, akhirnya ngobrol sama seseorang tuh, nama grupnya tuh sekarang itu keluarga bersyukur bahagia gitu, grup hore namanya tuh. Grup hore. Ya grup hore itu. Nah di situ ada sebelum ikut itu saya nanya sama Mbak Ajeng, Mbak ya kayaknya belum bisa ngerilis sendiri nih gitu, saya juga nggak ngerti ngerilisnya yang mana ya gitu. Akhirnya dikasihlah ada Bunda Nina namanya dari Lampung. Itu saya sama dia dirilis pertama keluar teh, yang kedua dirilis keluar. Nah yang manifest pertama itu saya kan ada apa ya sama putra saya yang nomor 1, agak ribut dikit gitu. Terus dirilis lah apa-apa, udah saya lepas aja. Pas besoknya saya ditelepon sama dia, ibu katanya aku nikah tanggal 14 Februari sekarang, ya tahun depan, dibiayain 50 juta sama nanti dibikinin tempat tinggal katanya. Aku teh apaan nih kak, kamu disuruh nikah katanya gitu. Gratis dibikinin rumah juga katanya, enak banget. Padahal
semalamnya aku habis ngerilis dia Teteh sama Bunda Dina itu tuh, itu namanya manifest sayang. Oh gitu ya kata. Ya ya kalau saya kan sebenarnya manifestnya pengen uang. Ya udah, makanya kayak kalau yang dilepas gitu, itu pasti dapat gitu ya. Ya udah, terus aja saya berjalan waktu sampai kok masih ke-trigger juga Teh, sampai nangis-nangis, apalagi ya ini kok saya masih masih ngerasa nggak enak gitu kalau ada tagihan masuk Teh. Iya, iya, iya. Ditanya, coba tanya ke orang tua barangkali. Terus tanya ke mama ada apa ya? Ditanyain lagi hamil gitu. Ternyata ada. Mama tuh Oh, ketemu tuh di situ Teh. Dirilis lagi tuh sama Ibu Pri. Saya bilang sama dia, Ibu Pri. Karena kalau saya lagi ke-trigger jam berapa aja dia bisa baik ditelepon sekali ya. paling cepet. Kadang-kadang saya kalau udah malu ngomong terus, dia sendiri gitu Teh terkonek. Ayo, lagi ngapain kamu? Katanya. Langsung aja dia nelpon sendiri. Kok tahu sih? Ya aku kan adalah kamu adalah aku katanya gitu. Romantis. Itu grup hore salam katanya sama Teteh. Saya teh mau nanya, katanya aku mau ngomong apa ya? Aku masih segini gitu. Udah keren ini, udah ada closingan 23 juta, ada closing lagi, Sama closing aja lagi. hore katanya ada kita. Jadi banyak Teh, ada 23 orang yang nggak sanggup rilis, itu satu orang itu yang bisa ngerilis berhasil semuanya, pokoknya yang udah dirilis sama dia manifest. Udah gitu berjalan kayaknya aku mau naikin circle, mau ikut itu bet gitu ya. Saya nggak kepikiran juga Teh mau pengen ikut bet apa Zoom gitu. Duitnya juga dulu belum ketahuan, jadi langsung ada duit ini aja, ada ini sini aja gitu. Spontan aja Teh. Udah ikut ini aja, ikut apa ya, ikut kelas. Kan kalau ternyata kan asik juga sih ikut kelas tiap hari. Mbak Haya itu ngasih notis gitu. Kayaknya kangen saya juga sekarang, jadi kangen kemana ya ini ya tiap nggak ada. Biasa tiap hari dikirimin ya, udah selesai ya 30 harinya ya. Sepi ya kata saya. Nah, berjalan waktu saya juga jadi itu ya ada bahas tentang law assumption itu saya terapin tuh Teh kemarin kan sampai begini-begini ceritainnya. 227. 227 maksudnya ucapan itu Teh yang law assumption itu. Law of assumption, hukum asumsi. Nah, gimana nerapinnya sayang? Nah itu 3 yang kejadian gitu ya. Ya. Saya tuh ada tagihan nih Teh, ada tagihan yang telat harus bayar jadi 2 gitu. Aku tuh bohong-bohongan aja. Kalau 2 saya nggak mau, nggak ada, belum dapat kata saya gitu. Terus saya tuh bilang aja, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dibayar angsuran saya cuma 1 bulan aja. Saya tuh senang banget gitu Teh. Terus saya tuh ngomong sama dia, ya udah nanti saya buka blokirannya katanya gitu. Terus satu lagi, saya ada kerjaan pasang pintu yang saya nggak bisa. Udah dicari-cari nggak dapet. Saya tuh gini aja loh, assumption lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Terus saya pikirin tuh Teteh kalau ngomong ngucap gitu, Teh mukanya saya rasain. Teh bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih, krunya dapet, baik, harganya terjangkau, bagus kerjaannya. Nggak lama saya kecat. Oke Bu, segini mau nggak? Iya katanya. Kok gitu ya? Terus satu lagi, saya tuh gini, ini SD mau perbaikan konten kok belum ada sinyalnya. Aku mau law assumption lagi nih. Aku alhamdulillah terima kasih ya Allah, ini SD Makassar ya Depok. Deal, alhamdulillah 65 juta deal, alhamdulillah, tanpa nawar, tanpa melihat harga. Terus saya tuh nanya sama pemborongannya, Pak Bos, ini yang SD-nya satunya lagi, saya mah sebenarnya nanyanya Teh, ini kapan mau diurusin SD Beji nih? Oh iya itu besok udah itu diukur jadi itu Teh, Ibu alhamdulillah. Yang mana ini yang alhamdulillah? Itu Mekarjaya. Terus saya tuh langsung merinding Teh. Wah alhamdulillah. Jadi udah 3 ya, pakai law of assumption terjadi ya. Bercanda aja. Bercanda aja. Tante bercanda ada. Bener gak nih gitu ya. Law assumption. Jadi semua itu
Terus saya nanya ke Bunda Nina teh, Bunda, kalau bersyukur di atas rata-rata teh siga kumaha, kata aku teh gitu ya. Bunda Uni berterima kasih ya Allah. Ini seolah-olah teh itu teh udah dapet. Oh gitu ya. Bayangin aja teteh waktu bilang terima kasihnya teh seperti apa mimiknya teh. Kamu juga gitu katanya. Ya udah aku teh begitu aja terus kalau kayaknya kalau ada yang lihat itu orang ngelihat. Itu ya kalau soal quantum jam itu kebetulan bukan kebetulan ya ada booming kelasnya Umi. Terus Ya, quantum jam katanya 1 kali 24 jam cair. Wah, asik nih katanya. Saya juga kalau udah ini kosong kayak gitu kan suka kejadian gitu teh. jadian ya Yang hati jadi gembira intinya ya. ya, jadi asik-asik aja. Tapi kalau kita dipegangin teh, aku tuh kalau ada kerjaan gitu, ada proyek, kalau saya wah pasti dapat ini malah malah nggak jadi kalau kayak gitu teh. Nah pas kejadian itu aku teh emang belum 1 kali 24 jam itu tuh kan quantum jamnya masuk rekening. Itu transaksi itu duit 10 juta merah semua, jadi sesuai yang diajarin Umi. Duit itu kepokan wangi. Ini saya emang sih suka dapat uang segitu, tapi yang betul-betul di quantum jam sebelum tidur tuh ya, oh ini tuh ketawa-ketawa aja di grup korek. Ini duit. Apaan nih? Duit di tangan terjadi. Ini semua kalian mah cuman imot doang yang di itu dipoto-foto. Ini saya duit ini duit. Itu mereka disangka mereka apaan itu, disangkanya bercanda. Pak ini bener itu saya tahu sejadah si Uni itu katanya. Jadi ya begitulah teteh. Jadi tapi sih paginya 1 juta 3 juta berarti kan belum sampai 10. Nah pas mau maghrib 10 gitu diem aja. Oh gini ya polanya kalau aku udah nggak ngarep. Nah, pinter. Pelajari polanya. Nah satu lagi kemarin juga gitu, saya juga kata aku teh belum ada lagi nih yang baru-baru, cuekin aja ada yang nanya-nanya, sangkanya nggak serius. Pas baru maghrib saya mah kan inget teh jadi memudahkan urusan orang aja nih bisnis teh, kalau apa-apa teh jadi tekekeh teh. Saya pengen 14 juta biasanya saya nggak kekeh, ya udahlah saya nolongin nolongin mbak lah gitu, mana beres gitu aja saya. Nah, itu tabungan semesta, apaan tabungan semesta? Ada aja kata saya. Oh, ini rumahnya di mana? Di Bekasi? Di Depok? Di Depok. Ya? Okay. Nah, yang itu juga kejadian teh, nggak serius, bercanda, nggak ngerasa dia mau nge-DP. Pas saya bilang DP-nya 10 juta ya, saya tuh jangan ngomong gitu aja. Transaksinya kan 25 juta, berarti 50%. Dan gitu pas notik ini udah ya Bu, dan kok sama-sama yang di quantum jam saya semalam. Oh gitu ya, juga saya teh kalau udah nggak ngarep, udah ini ya udah begitu. Jadi saya teh cuma sedikit sih teh, saya mah cuma segitu aja, jadi belum yang terlalu wah gitu kayak. Ya ini udah wah. Yang penting kan sudah mengalami kejadian ini, nanti pola-pola yang lain kan tinggal diulang. Ya. Saya tuh sekarang mah di kesadaran, sadar kamu harus sadar. Tem kayak sumbu pendek, kalau itu meledak dikit-dikit meledak. Jadi sekarang mah jarang meledak. Teteh diem dulu, sabar, karena kan sadar apa syukur bangun tidur tuh aku kalau bangun tidur yang kelihatan teh senyum teteh. Kebayang senyumnya tuh merekah gitu. Kayak gitu juga sih tabungan semesta sih, itu yang 10 juta pertama itu ajaib teh. Aku kan habis ikut kelasnya Mbak Juju. Ya. Pas coba ke uang katanya, coba ke uang itu sebenarnya ada itu juga, coba transfer energi ke uang. Saya teh kual baca-bacain gitu Arigo Temani. Biasa buat teman-temanmu ya yang banyak gitu. Dan gitu besok pagi-pagi ada Bu Janda tuh datang, duit saya tuh di dompet cuma 100.000 lagi teh, yang itu saya nggak ngarep. Bu, kemarin saya kesini mau minjem uang, kata Ibu Janda tuh.
buat ke dokter katanya. Ngapain ke dokter, sakit? Ya udah nih mak, ada 100.000 kata saya gitu buat jajan gitu. Saya gitu. Ya udah tuh, ya itu kejadiannya yang duit 10 juta yang gini. Kata saya sedekah 100.000 diganti 10 juta. Saya tuh begitu ke teman-teman di tim hore itu udah ketawa semua. Ayo makanya jangan pelit-pelit, sawer aja, punya duit berapa keluarin, nanti juga digantiin lagi, jangan takut. Nih, lihat nih. Alirkan gitu ya, abandon itu mengalirkan. Jangan mikir-mikir, ada duit kasih, nanti juga diganti lagi gitu. Dari situ tuh saya suka beliin apa aja makanan, tiap pagi ada warung tuh di sebelah, tinggal berapa gorengan, saya 50.000 udah beli, taruh ke tukang gojek. Ya ibu gojek kan aku teh didoain gitu sampai panjang A sampai B. Saya sampai Z dalam hati, alhamdulillah. Kata aku kan nggak boleh kalau mau ngasih apa-apa kan teteh nggak boleh ada doain ya nanti ini enggak kan ya. Jangan, lepasin aja. Kita aja bahkan sama doain mereka. ngasih ke mama juga kemarin, kayaknya mama belum dikasih uang tuh, kaget sama aku tadi transfer 500.000 mama teh, itu panjangnya udah panjang yang penting mama jajan. Tidak, aku tuh kasih ke orang semua jajan aja, bukan obat. Kalau beli obat nanti dia sakit ya teh ya. Buat jajan nih mbak, buat jajan. Pokoknya semua orang saya bilang buat jajan, buat senang-senang gitu, bukan buat beli obat. Apalagi kalau beli obat nanti disuruh dia sakit. Keren. Gitu aja sih teh saya mah baru sekali ya. Devi ada pertanyaan nggak? Pola manifestasinya keren nih. Seru ya Teh ya. Udah terjawab semua kayaknya yang mau aku tanyakan Teh. Mungkin Teteh silakan Teh, ini kan dari batch 19 yang baru banget ya, kok bisa sih Teh? Kok bisa kayak cepet gitu Teh? Iya, dua kakak-kakak ini luar biasa sekali. Batch 19 itu adalah batch paling akhir. Baru selesai 30 hari daily rutinnya. Tapi yang aku lihat sih substansinya ada keinginan yang besar sekali gitu ya. Dari Mbak Nita, Mbak Uni untuk betul-betul mau mengalami kebahagiaan dan kelimpahan itu. Jadi ikut berteman sama teman-teman yang juga dalam komunitas rilis gitu. Tapi kalau dari Uni aku lihat ini polanya memang seru sih. Law of assumption atau hukum asumsi itu dia lakukan gitu. Buat aja tiap hari asumsi-asumsi baru. Coba kita bikin challenge yuk sama teman-teman semua. Baik itu di batch 19 Mungkin daily rutinnya harus ditambah ya Teh. Daily rutin tinggal diulang aja di rumah, karena kan daily rutin itu pada akhirnya jadi lifestyle. Ya Mbak Nita, Mbak Uni, daily rutinnya dijadiin lifestyle, bahwa lifestyle baru kita adalah pagi-pagi 227, pagi-pagi sadar nafas syukur, pagi-pagi kalau kita ngecek ada sesuatu yang gak nyaman, ya udah kita sambut, kita terima, kita alirkan, kita larutkan dengan cinta gitu. Jadi kata melepasnya udah dengan kesadaran bahwa semua rasa ini juga cinta. Jadi nggak kita pegangin lagi itu, kita larutkan. Kita larutkan sama cinta semuanya. Biar kita juga merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu ringan gitu. Ringan, memang kenyataannya ringan kok. Hanya disuruh kembali ke sejatinya kamu yang bahagia dan berkelimpahan. Karena sebetulnya sejatinya kamu itu udah menunggu sedari lama. Nungguin. Kelimpahan itu nungguin kamu untuk mengalaminya. Kebayang gak sih kita ditungguin sama yang indah-indah itu gitu. Jadi memang nggak perlu terlalu serius, karena di dalam seru, di dalam bahagia, di dalam hati gembira, buktinya Uni cuma bercanda-bercanda aja. Cicilan jangan 2 dong, jadi 1. Aduh, pintu murah ya. Aduh, ini dia gitu-gitu aja tuh terjadi gitu. Tapi kan memang tabungan semesta itu kalau kita lihat dari Mbak Nita, Anita, Mbak Nita dari Uni, itu mereka punya tabungan semesta yang
punya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau aku lihat dari Mbak Nita, memang profesi dia membantu, tapi ada kepekaan dia juga untuk nolong buat kursi rodanya orang-orang yang membutuhkan, ada cinta di sana. Kalau Mbak Nita, aku lihat walaupun hanya sedekah subuh dan lain-lain, tapi di awal cerita dia, tadi ngurus 3 anak yatim gitu. Ngurus 3 anak yatim itu kontinuitas tabungan semesta yang nggak main-main. Pertukaran energi jadinya lebih mudah gitu terjadi, akan uang hadir dalam kehidupan dia. Begitupun Uni gitu. Uni juga dalam keterbatasan uang dia nggak terlalu banyak, dia beliin makanan ringan buat ojek-ojek atau orang-orang. Itu sebuah ketulusan yang luar biasa gitu. Jadi di sini penting sekali menyelaraskan antara apa yang kita lakukan, bonding kita sama yang tanpa batas ini, dan mewujudkan kelimpahan tanpa batas ini dalam ekspresi abundant action dalam mengalirkan gitu. Jadi 2 hal ini tuh harus menyempurnakan Mbak Devi. Jadi nggak cukup, betul-betul nggak cukup cuma sadar nafas syukur doang gitu. Nggak cukup, cuma sadar nafas syukur, sending love, release itu nggak cukup. Tetap harus ada penyempurnanya. Apa yang kita mau lakukan buat kehidupan ini sebagai gambaran dari cinta dan tanda rasa syukur terima kasih kita sama kehidupan yang sudah indah ini kita terima gitu. Jadi harus ada itu, harus ada kebaikan, cinta yang besar kamu delivery untuk banyak orang. Gitu Mbak Dev. Iya, betul. Thank you untuk teman-teman semua, Mbak Nit. Terima kasih banyak Mbak Anita. Senyum Makasih, terus. Teteh. Seneng banget circle-mu seru saat ini. Ingat selalu ya, ingat selalu hidup ini adalah perayaan. Dalam Siap. rasa syukur yang tak berkesudahan. Mbak Nita juga sama. Semangat selalu ya sama anak-anakmu. Thank you juga buat Uni. Makasih buat Devi. Silakan ditutup Devi. Makasih Teteh. Makasih Mbak Devi. Teh, sebentar Teh. Saya Boleh. minta itu diajarin yang 369 Teh, saya belum tahu. Boleh. Boleh. 369 itu sebetulnya gambaran dari kekuatan paling powerful dari hukum asumsi. Jadi kalau misalnya contoh ya, misalnya kamu mau menciptakan brand baru, satu produk bisnis misal. Kamu asumsikan itu udah terjadi dengan omset misalnya 20 juta per bulan. Kamu langsung lakukan hukum asumsi pakai pola 369. Jadi pagi hari kamu tulis 3 kali. Terima kasih, omset bisnisku sudah 20 juta per bulan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ditulis 3 kali. Itu di pagi. Lalu di siang hari tulis bahasa yang lebih dalam lagi. Aduh, hari ini toko ramai menyenangkan, omset tembus di atas 20 juta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu ditulis 6 kali siang hari. Nah, di malam hari ditulisnya 9 kali. Bahasanya beda lagi, tapi esensinya sama. Begini ya rasanya omset di atas 20 juta per bulan. Kayak gini nih rasanya, aku bisa berbagi sama anak-anak, bisa donasi dan lain-lain. Rasanya senyaman ini, makasih, makasih, makasih. Itu ditulis 9 kali. Itu powerful banget. Coba semua teman-teman boleh praktekin. Siap. Iya, setiap hari Teh, apa satu kali Setiap aja? hari. No, setiap hari kalau ini. Setiap hari. Oh, Setiap siap. hari. Challenge pertama itu 2 minggu. Tapi biasanya kalau Siap. itu belum terjadi, berarti kamu masuk fase berikutnya sebulan. Kalau itu belum terjadi juga 3 bulan, kalau itu belum terjadi juga 6 bulan pasti terjadi biasanya. Asal kamu Siap, selaras. Teh. Nggak di-cancel di sini, nggak Oke. di-cancel. Iya, Gitu ya. Terima kasih. paham ya Teh. Terima kasih Teteh. Makasih Teh. Iya. Oke, mungkin kita tutup aja ya Teh ya. Makasih Mbak Devi. Makasih Mbak Devi, semuanya Mbak Nita. Mbak Nita. Terima kasih. Mbak Uni, makasih. Mbak Anita, Salam kenal makasih. untuk Mbak Nita. Salam kenal. Iya, iya salam kenal. Ah.